Jadi sebenarnya kalau materi ya sudah saya share semua. Silakan yang baru masuk grup, yang baru gabung, boleh cek and recheck itu postingan-postingan saya yang terdahulu, terus rekaman live streaming kayak gini, terus bisa juga ke YouTube ya, channel YouTube saya ada. Nah nanti selebihnya kalaupun yang privat itu mungkin lebih ke pemantapan aja gitu, karena iklan itu memang sangat sulit banget untuk dipahami jika kita tidak mempunyai skill ya, teknik yang cukup untuk memahaminya gitu. Untuk sekedar menerbitkan iklan aja kan gampang banget gitu. Anak SD juga istilahnya bisa iklan. Nah cuman untuk fase kedua, ketiga dan selanjutnya itu untuk mengawal iklan itu perlu teknik yang benar-benar teruji gitu. Dan mungkin saja antara satu pengiklan dengan pengiklan lainnya beda cara, beda gaya, walaupun tujuan sama. Ini ya, real omsetnya kan 1 juta sekian ya. Kalaupun memang ada investnya ya, ada biaya gitu, katakanlah kalau yang mau privat itu karena memang wajar gitu ya, seharusnya begitulah. Kalau yang di course lain juga begitu, karena saya juga perlu peralatan gitu untuk mementori teman-teman itu. Istilahnya kan ini software kayak gini juga ada license-nya, beli license-nya gitu, terus dari koneksi internet dan lain sebagainya lah katakanlah. Jadi kalaupun saya memang ada investnya itu bukan esensinya, bukan ke menjual ilmu gitu ya. Kalau secara keilmuan memang tidak boleh menjual ilmu. Nah cuman untuk ke sarana aja, lebih ke sarana ya, sarana untuk menyampaikan apa yang saya maksud itu memang perlu sarana, perlu alat. Untuk live meeting ini biasanya saya pakai StreamYard ini StreamYard. Terus kalau nggak StreamYard pakai Google Meet. Tapi saya nggak pakai Zoom ya. Kalau Zoom itu license-nya terlalu mahal. Bisa berapa nih, 1,5 juta untuk sebulan. Belum mampu saya beli lisensi Zoom. Bukan belum mampu sih Bu, kalau ada yang alternatif lain yang lebih murah gitu, kenapa enggak. Karena kalau si StreamYard ini bisa live streaming ke YouTube juga, ke Twitch juga, ke halaman Facebook dan grup Facebook, ke halaman pribadi juga bisa, ke Facebook pribadi. Kalau Zoom kan nggak bisa begitu. Paling dia kalau lisensinya yang premium, dia bisanya ke YouTube aja gitu. Dia ada plus minusnya gitu. Kenapa saya ngambil StreamYard? Karena mungkin dari harganya masih terjangkau lah, masih kisaran di berapa dolar gitu. Dan kalaupun banyak banget rekan-rekan yang pernah dikecewain sama layanan e-course atau sejenisnya, saya juga turut prihatin banget gitu. Masa minimal mungkin saya tidak ingin kejadian seperti itu terulang untuk teman-teman yang pernah mengalami begitu. Dan kalaupun memang teman-teman ada keinginan untuk
privat silahkan, tapi dengan catatan di awal-awal telah nyimak dulu metode saya yang selama ini saya share gitu, biar nyambung, biar sinkron dulu metodenya, biar nanti ketika privat itu tidak terlalu lama ya. Nah, kalau sebelumnya teman-teman pernah bermentor pada yang lain, pernah memahami iklan itu dari berbagai sumber gitu, itu yang kurang disarankan. Ketika kita bermentor banyak sumber dan tidak ada support yang berkelanjutan, itulah yang bikin iklan kita gagal. Karena acak-acakan ya, ambil dari sumber ini harus begini, dari sumber ini harus begini, dari sumber ini harus begini lagi. Jadi bikinnya kita itu mumet, bingung ya. Alih-alih iklannya sukses malah nanti kita mogok di tengah jalan. Jadi tidak diharapkan ya. Di sini saya tidak dalam posisi menjelekkan yang lain gitu. Biarlah mereka dengan cara dan gayanya gitu. Walaupun teman-teman ada yang pernah kecewa gitu dengan Ikos, ya mudah-mudahan dia bisa memperbaiki diri ke depan. Jangan begitu-gitu lagi. Kasihan orang yang mau belajar udah investasi, tidak dapat support yang maksimal. Kalau yang telaten nyimak yang di grup, di YouTube juga ya, di Telegram saya yang lama juga, alhamdulillah gitu ada bekasnya ya. Kalaupun ada inisiatif seperti privat itu, saya memang untuk lebih memantapkan aja gitu. Jadi teman-teman yang pernah mendalami atau mau menyimak materi saya itu, untuk lebih detailnya seperti apa gitu untuk perlakuan penanganan iklan dan optimasi. Ini kan jelang Ramadan ya, biasanya ramai itu. Mudah-mudahan ketika teman-teman sudah persiapan untuk segala sesuatunya itu, baik dari konten dan persiapan iklannya, diharapkan nanti pas momennya itu kita sudah siap gitu. Oke, untuk pertanyaan ini ya. Jadi tidak ada satu acuan baku. Harus berapa, harus rendah, tinggi. Yang jelas ketika keyword itu sudah masuk ke kategori winning keyword ya, kata kunci pemenang. Pertama dari harga, kata kunci itu murah ya. Murahnya itu dengan tanda kutip. Murah itu bukan murah dari segi angka saja kan. Dari hitungan bisnisnya nantinya ketika dijalankan itu profitable gitu kan. Hasilkan lah katakan gitu. Jadi murah dalam artian luas begini. Jika satu kata kunci itu katakanlah 500 perak gitu kan. Kan kalau dari kasat mata kita maksudnya mahal. Akan tetapi jika 500 perak itu kita jalankan dalam satu hari dan habisnya cuma 10 klik, berarti kan 5.000. Dari 10 klik itu menghasilkan penjualan misalnya 3 produk yang kita jual, profitnya misalnya persatuannya itu 20.000, berarti kan 60.000. Biaya iklan kita cuma kepotong 5.000, itu tidak termasuk mahal. Itu ya.
Jadi acuan kita menilai bid kata kunci itu bukan di 180 150-nya, tapi lebih luas lagi ke kinerja dan perhitungan bisnisnya nantinya. Ketika kita tidak jalan dengan 180 perak misalnya, terus kita naikkan jadi 500 ataupun 1000, asalkan masih untung, di hitung-hitungan bisnisnya itu tidak dikatakan mahal gitu. Yang walaupun secara angka memang gede gitu. Karena ini juga akan bergantung kepada produk yang kita jual. Kalau produk kita produk herbal, tidak ada yang bidnya itu 150 180 perak. Rata-rata dia di 1000 sampai 3000 idealnya. Kayak madu mahal banget kata kuncinya. Nah, itu untuk kalkulasi seperti itu kita dapati dari riset di awal ya. Sebelum kita mau jual sesuatu di Shopee itu, kalau risetnya matang, kita udah tahu ini kata kunci ini 150 80 perak. Kalau lagi naik-naiknya dia sampai ke 1000 gitu. Kalkulasikan kita ukur dengan keuntungan kita. Nah, terus di pertimbangan ngambil margin gitu, margin keuntungan itu jangan terlalu rendah. Tidak disarankan lah kurang dari 30% dari modal. Karena saat ini potongan dari Shopee kan gede banget, banyak jenis potongan. Kalau kita ngambil untung cuman 10%, 20%, malah babak belur. Janganlah. Ini feedback nggak sih suaranya ya? Saya kecilin dulu. Oke, ini pertanyaan bagus. Harga barang ya, harga barangnya 1000, 2000. Kalau 1000, 2000 berapa untungnya ya? Kalau saya ngeri kalau main yang begituan. Malah perasaan gitu ya, saya nggak pernah main produk yang murah banget. Ambillah yang harga jualnya 200.000 gitu, sedang 100.000. Dan untungnya juga yang kenceng, yang 100.000 untung. Biar semangat nanti kita. Oh, rekomendasi iklan. Di atas 1000. Oh, ya. Yang sering saya share itu jadi untuk harga juga tidak ada harga baku ya. Jadi kalau satu waktu dia nyaranin 1000, ikuti aja 1000 terus. Kalau dia naik 2000, ikuti 2000. Nanti sampai satu posisi di mana harga itu stabil. Stabilnya di mana gitu. Setelah kita kejar beberapa waktu, dia kasih naik, turun, naik, turun, naik, turun terus. Nanti dia akan stuck di satu posisi, baru kita tawar dari situ gitu. Misalnya saat ini 1000, minta 2500, minta 2000, minta 2500, 3000 gitu. Turun. Nah, dia stucknya itu di 1000 katakanlah. Baru kita kurangi bisa
50%, bahkan 95% pun kalau sudah pernah diikuti iklannya itu jalan gitu. Nah, yang sering kejadian itu teman-teman yang saya amati itu, jadi kita nawar bid iklan ke Shopee itu sadis gitu ya. Maksudnya gini, kita Shopee nyaranin 1.000, kita langsung tawar jebret di 180 dan tetap pada satu posisi itu gitu, itu pernah digerak-gerakin. Maka itulah salah satu penyebab iklan itu kurang jalan. Nah, karena Shopee juga kan mainin harga bid. Bid itu artinya lelang ya. Jadi kalau Shopee itu dari waktu ke waktu kan ngelelang kata kunci itu dengan harga-harga yang terbarunya gitu. Nah, logikanya kalau kita tidak ikut di lelang mereka, berarti iklan kita kan ketinggalan tayang. Tayang sih tayang, cuman setelah siapa gitu. Tahu kapan tayangnya. Nah, itulah kenapa saya sarankan metode ngejar kata kunci itu, bid itu ya seperti itu maksudnya. Untuk ikut update di harga terbaru dulu gitu. Adapun setelah ikut di harga terbaru, mau kita kurangin, mau kita tambahin itu terserah. Dan selebihnya kan dibaca data. Nanti di datanya dibaca gitu. Kalau kita dengan ikut segini, lalu ditawar segini, reaksinya seperti apa, posisi karena kita seperti apa, ngefeknya segimana gitu. Kayak ini nih saya contohkan juga. Saya contohkan yang baru tadi ya, yang baru diterbitkan. Dia itu cenderung masih fluktuatif karena Shopee menganggap kita itu pengiklan baru dengan kata kunci yang baru tentunya ya. Kita ikut di iklan baru. Ceritanya kita itu dalam persaingan itu baru masuk itu, memasuki arena. Kesini salah. Ada yang dihapus galak Shopee mas sekarang. Kalau yang mau masih coba main-main boleh, tapi saya nggak ngejamin keawetan akunnya. Saya malah udah insaf, tidak mau main-main lagi dengan Shopee. Daripada dipentungin terus, capek bikin akun lagi. Mendingan ikut jalur putih sekarang. Ini ya yang terbaru tuh. Dia sudah tayang dan sudah dapat 1 klik. Nah, ini kebetulan harganya ini masih stabil gitu. Tidak naik. Ini pengaruh dari volume juga dan rame tidaknya si produk ini di pasar Shopee gitu. Kalau yang kayak hijab itu cenderung liar ya, fluktuatif, naik turunnya itu kentara banget karena memang market sejenis hijab itu tinggi, tapi persaingannya juga ekstra tinggi, makanya di kata kunci juga ngaruh. Nah, kalau seperti ini udah bagus ini. Nah, kalau dalam contoh pertanyaan tadi ya, yang saat ini 1.000 terus disarankan 2.000. Kalau mau ngambilnya dari mana, itu kita ada 3 pilihan ya. Mau ambil dari bawah, kita tawar sadis kan. Dia nyaranin 2.000, kita tawar 200 perak gitu. Itu pertama. Yang kedua, kita ambil dari sesuai rekomendasi
dia nyaranin 1.000 ya kita ambil 1.000, itu lebih bagus. Cuman konsekuensinya di biaya. Yang ketiga, kita bisa tawarnya itu dari saran mau berapa, mau 50%, 75%, 25%, atau serah ya, itu sesuaikan aja dan sambil dilihat. Kalau di penambahan jangan dulu kalau untuk di awal. Jadi 3 alternatif itu aja. Untuk tambah dari bid nanti ketika satu kata kunci sudah bagus. Pernah bagus, itu sudah pernah bagus. Tapi pada saat sekarang misalnya anjlok banget, itu bisa ditambahin. Itu pada kasus lain setelah iklan dijalankan. Peringkat 3, dilihat 3, klik 1, hebat dia 33,3%. Kalau dapat kata kunci seperti ini dan berkelanjutan, ini mantap banget ini, 33,3%. Yang duanya matikan aja nanti kalau mau teknik efisiensi gitu. Dengan catatan ini kata kunci ini udah pernah terjadi penjualan, itu yang ini yang bagus ini. Banyak banget ya permasalahan iklan itu, sehingga kalaupun saya memang share semua di sini ke teman-teman pada prakteknya, belum tentu teman-teman mendapati hal yang sama dari apa yang saya share itu. Makanya perlu privat itu di situ ya, di saat mendapati teman-teman itu iklannya stuck ya, tidak jalan, terus harus digimanain gitu kan, harus dilihat menyeluruh. Dan itu tidak didapat di teknik baku gitu ya. Dalam teknik baku beriklan, dari mentoring yang saya ikuti sebelumnya juga tidak ada yang mengajarkan metode-metode nyeleneh gitu, atau metode-metode yang berpenanganan iklan itu harus gimana ya. Ada beberapa teknik itu yang didapati justru dari pengalaman gitu, bukan dari sekolahnya, katakanlah gitu. Ya, silakan yang baru gabung, yang baru nyimak, silakan di YouTube saya lebih tertata gitu ya. Dalam artian kalau di YouTube itu kan ada judul-judul tersendiri, nggak kayak di Facebook. Kalau di Facebook kan tenggelam kemana-mana ya sharing saya. Dan kalaupun rekaman live di Facebook ini suka saya upload juga ke YouTube nantinya, biar gampang teman-teman nyarinya. Nah, untuk masalah ini juga pencocokan ya, biasanya saya ngetes itu dari luas dulu. Nah, nanti selebihnya ketika dengan luas itu kinerjanya seperti apa. Misalnya terlalu kencang, terlalu boros, terlalu broad ya, itu bisa dirubah ke spesifik. Kalau dari spesifik dulu bisa juga beberapa, tapi dengan catatan pertama dia di kata kunci tunggal ya, terus dia volumenya benar-benar gede. Tapi kalaupun demikian, untuk langsung ke setting spesifik itu kurang direkomendasikan juga, karena kinerjanya terbatas banget gitu. Sementara di awal kita tujuannya itu beriklan itu untuk cari data. Sementara kalau dibatasi ke spesifik, data yang didapatnya juga memang terbatas banget di dashboard.
iklan nantinya di data download itu gitu ya. Jadi kadang yang disetting langsung ke spesifik mah penjualannya juga dikit banget. Walaupun dia kata kunci broad ya, tunggalnya gitu, kata kunci dasarnya. Kayak gini contohnya ya, ketika saya iklan jaket tuh kan, jika kata kunci lain misalnya jaket motornya, jaket prianya tidak tembus, udah aja kita mainkan jaketnya, kata kunci jaketnya itu. Nah nanti tetap si jaketnya itu disettingnya luas dulu. Nanti kan di data iklan didapati, oh orang yang bikin tayang iklan kita itu orang yang ngetik jaket apa. Itu yang relevan baru didapatinya dari data iklan, relevan berdasarkan data iklan. Karena yang sulit itu memahami relevansi dari iklan Shopee itu. Iklan Shopee itu tidak bisa kita menilai, oh ini relevan, dijalankan kan nggak bagus juga. Jadi relevan itu didapatnya yang bagus itu dari data setelah iklan itu dijalankan. Itulah kenapa ketika kita sifatnya gitu ya kan, kalau di awal nerbitin iklan itu baru prediksi, kata kunci yang kita pasang itu baru prediksi. Nah selebihnya kita testing, kita jalankan, baru yang didapat itu presisi dari prediksi itu lebih, akurasinya lebih tinggi. Karena memang real iklan kita tayang itu di pengetikan mereka. Kalau semakin banyak iklan kita tayang pada pengetikan satu kata kunci anu misalnya, berarti cocok itu ambil. Dan pada kenyataannya apa yang kita sangkakan di awal itu bertolak belakang dengan apa yang didapat di data iklan itu. Uniknya ya, harus sampai ke situ pemahaman. Jadi di awal terserah ya mau setting spesifik atau luas. Tapi kalau saya pribadi jarang gunain dari spesifik dulu. Selebihnya baca data di kinerja gitu, di kinerja iklan. Ketika di setting spesifik begini, ketika di setting luas begini, ini hasilnya kita bandingkan mana yang lebih efektif gitu kan. Kalau ini secara hitungan bisnis memang udah bagus iklan ini. Ini sebulan terakhir tidak habis 100.000 ini iklannya. 94.000 ini kan ya. Tapi omsetnya dia sudah menghasilkan 1 juta realnya gitu. Dan ini ketika belum saya take over, namanya yang punyanya ibu-ibu ya belum sampai itu pemahamannya gitu. Jadi iklan, cara gaya menjalanin iklannya gimana kan. Kalau yang belum terbiasa mungkin ya wajar gitu. Ketika saya kasih pengarahan, penjelasan pelan-pelan, iklan itu begini, fungsinya begini, tujuannya begini, arahnya ke sini, dan harus dibayar dengan sejumlah nominal uang itu. Kalau pingin cepat naik ya, ini alhamdulillah gitu ya, hasilnya seperti ini kan. Ada beberapa produk yang terjual langsung dari iklan. Kalau tidak dari iklan tidak ada datanya di sini. Yang selebihnya kan yang omset 1 jutanya itu dari mana? Tidak ada dari data iklan. Jadi Shopee itu sebenarnya fair, dia ngasih data itu yang benar-benar terjadi dari iklan ya, ini cuma 8 aja kan.
yang sampai omset segini. Iklan dia itu menghasilkan selebihnya, sisanya itu didapati dari yang tidak terjual langsungnya. Nah, kalau misalnya teman-teman memahami iklan Shopee itu segimana, ada yang sampai saya baca di status kemarin ada yang share ya, udah boikot iklan Shopee, ternyata bikin boncos, nggak menghasilkan. Ya mungkin dia belum pernah menghasilkan dari iklan itu, karena pemahamannya belum sampai ke mendalam banget. Kalau saya pribadi ya bijak aja gitu ya, yang mau beriklan silahkan, yang enggak ya jangan. Ketika mindsetnya belum terbentuk, jangan. Tapi seberapa efektifkah iklan itu juga relatif ya, gimana kita ngejalaninnya. Kalau lihat di data ini kan, silakan aja ini bandingkan ya, 94.000 biaya iklan ini yang dikeluarkan dan hasilnya segini, bahkan di data bisnis mah lebih dari ini, 1 jutaan ini. Itu efektif enggak menurut pendapat teman-teman? Itu kembali silakan penilaiannya. Jangan sampai kita ngeluarin statement ya untuk sesuatu yang belum kita pahami mendetail, sehingga kesannya kita itu mengompori orang lain untuk sesuatu yang sebenarnya masih bisa diperjuangkan. Cuman harus hati-hatinya itu, platform periklanan Shopee memang kenceng banget. Kalau kita salah setting ya udah, itu yang dibikin babak belur. Nah, 100.000 itu bisa habis dalam sekejap waktu saja. Ini 94.000 dalam 1 bulan, ini kagak habis 100 kan. Untuk masalah ini sesering mungkin ya, di awal-awal kita nerbitin iklan, dan untuk produk-produk yang demand-nya tinggi kayak fashion terus baju kayak tie-dye itu kan kencangnya ya, kira-kira dia kayak tie-dye itu harus sering, harus 5 menit sekali, 10 menit sekali sampai dia diam di 1 angka gitu. Makanya ngelola iklan itu bisa dibilang, kalau yang nggak tahu ya, ngelola iklan kok harus ada fee-nya gitu. Silakan aja coba, emangnya nggak puyeng ya ngejar-ngejar kata kunci. Untuk yang belum terbiasa, puyeng. Saya juga yang sudah terbiasa lumayan menguras energi juga gitu. Apalagi ke yang nyuruh kan pinginnya langsung ke hasil gitu. Gitu iklan langsung ada penjualan. Pada prakteknya seperti itulah. Susah. Bisa kayak gimana ya, kayak nungguin bayi gitu kalau iklan awal itu. Jika dia merengek gitu, minta apa, minta disusuin, minta dicebokin. Iklan juga begitu, kalau didiemin, nggak ditelatenin mah walah kemana-mana hasilnya. Bisa sesering mungkin, dan itu dalam waktu juga tidak ada batasan ya, tidak ada apa catatan khusus harus berapa menit sekali, harus berapa jam sekali, tidak. Silakan dipantangin aja. Ditelateninya benar-benar ya, harus dipantau itu gimana kinerja iklannya, kata kuncinya itu yang bersangkutan yang kita pasang. Kalau yang seperti ini memang dia cenderung kalem, ini tidak harus dipantengin juga nggak masalah ini kalau yang pada kasus produk ini gitu ya. Karena saya buka berulang kali, ini tetap di kinerjanya yang cenderung sudah stabil gitu kan. Nah itu.
Malah ada beberapa yang turun lagi gitu kan, naik turun. Tapi tidak terlalu jauh dia. Kisaran masih di bawah 200, 300 lah. Kayak gini aja sering-sering tuh. Nah, untuk ngatur ini juga masih banyak yang manual kan. Pakai yang ini aja cara otomatis gitu. Jadi sekaligus. Kalau diginiin satu-satu kan lama banget ya. Kapan kelarnya kalau kita banyak pegang akun. Giniin satu-satu gitu kan. Lama banget. Ini aja checklist ini tentang stress tuh. Terus ubah di sini. Gulir ke sini. Chat sini. Udah semua sama sesuai rekomendasi. Kalau kita mau kurangi ya di sini jalurnya. Tes ini kurangi. Kuranginya berapa persen ini ditulis manual baru. Terus konfirmasi. Gitu aja. Simple. Nah, untuk membaca kinerja terbaik ini bisa dari beberapa parameter ya. Pertama ini dilihat klik dan presentasi klik di 3 ini aja. Kita bisa sortir-sortir ini kata kunci mana yang terbaik di kategori presentase gitu. Kita bisa sortir ini kan. Nah, yang terbaik itu ini dia 4,7. Jumlah kliknya 7. Peringkatnya keempat. Jadi enaknya itu kalau pas nemu pasar yang sepi, iklan kita manteng ya seperti ini. Ini tidak banyak kompetitor iklan untuk produk ini. Jadi enak. Kita manteng aja di atas, tidak terkalahkan. Karena tidak banyak pesaing di sini. Nah, untuk melihat itu, memang salah satunya harus dibantu dengan tools ya. Saya pakai tool Resetik untuk ngeriset itu. Terus untuk ngeriset kata kunci ada lagi toolsnya lain lagi. Nah, untuk ngeriset harga juga ada selain cara manual gitu kan. Cuman tidak bisa ditampilkan di sini ya. Untuk riset kata kunci ada di laptop lain ini. Kebetulan live-nya di laptop yang tidak ada tulis itu. Oke, terima kasih yang sudah nyimak. Mudah-mudahan dengan nyimak tayangan ini sedikit ada pencerahan. Jangan lupa di like, share, dan komen biar banyak teman-teman lain yang menemukan postingan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.